karena ada liquidity provider, sehingga satu hari transaksi itu pasti ada transaksi. Kita mau jual kok nggak ada yang beli gitu kan. Kita mau beli nggak ada yang jual. Halo MNCers semuanya, jumpa lagi dengan MNC Sekuritas. Kali ini kita akan membahas tentang satu instrumen investasi yang akan memberikan informasi kepada kita bahwa investasi itu bisa dilakukan dengan gampang, dengan mudah, dan tentunya dengan modal yang terjangkau. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan produk yang kita kenal sebagai waran terstruktur. Ya, bersama saya Andri Muarizal, dan kita udah kedatangan tamu spesial ya dari Bursa Efek Indonesia dengan Mas Marshall. Halo, Halo Pak Andri. Sehat? Sehat Pak Andri. Alhamdulillah. Oke, Mas Marshall, apa aja nih kesibukannya selama ini? Kebetulan saya di Bursa Efek Indonesia ada di divisi penilaian perusahaan 1. Penilaian perusahaan 1, Jadi memang fokus ke perusahaan-perusahaan yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Oh, oke. Tidak hanya saham, juga efek-efek lainnya termasuk dengan waran terstruktur yang akan kita bahas sore kali ini. Nah, berarti MNCers kita udah dapat satu tamu yang cocok banget ya, udah kompeten banget, akan sharing kepada kita semuanya tentang produk waran terstruktur. Nah, kita akan mulai nih Mas Marshall. Kalau bicara tentang waran terstruktur, kita harus kenal dulu nih, apa sih produk ini Mas Marshall? Silakan Mas. Betul, ya. Waran terstruktur merupakan salah satu produk yang terbilang baru di Bursa Efek Indonesia. Jadi memang bagi MNCers ya yang belum kenal dengan produk waran terstruktur, mungkin pertama kita berangkat dulu dari definisi dari apa itu waran terstruktur sendiri. Jadi waran terstruktur secara definisi adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual underlying dari waran terstruktur tersebut pada harga tertentu dan waktu atau tanggal tertentu. Oke, ada poin yang saya tangkap di sini. Dapat hak, kemudian membeli atau menjual. Nah, kira-kira gimana sih Mas itu maksudnya membeli dan menjual tadi itu? Nah, jadi membeli dan menjual itu nanti merujuk kepada jenis dari struktur waran itu sendiri. Oke. Jadi kalau hak untuk membeli, untuk jenis struktur waran tipe call. Tipe call, oke. Jadi yang kedua itu ada jenis struktur waran tipe put. Itu hak untuk menjual tadi. Menjual. Nah, itu penjelasan dari hak untuk menjual atau membeli tadi. Nah, selanjutnya tadi ada juga untuk pada harga tertentu dan waktu tertentu. Ya. Nah, ini merujuk kepada karakter dari struktur waran itu memiliki jatuh tempo. Oke. Jadi nanti ada pelaksanaannya ditentukan. Harga pelaksanaannya sudah ditentukan dan tanggal pelaksanaannya sudah ditentukan. Gitu. Oke, berarti yang kita dapat informasi lagi nih MNCers, ada tipe put, ada tipe call ya. Kita bisa punya hak untuk membeli ataupun menjual. Kemudian ada tanggal pelaksanaannya ya, jatuh temponya ya, dan juga harga pelaksanaannya. Nah, kalau gitu Mas Marshall, saya jadi berpikir tentang apa sih bedanya ya antara waran terstruktur dengan waran yang kita tahu selama ini ya. Kemudian bedanya dengan saham di mana gitu loh. Oke, mungkin MNCers yang sudah pernah berinvestasi di saham mungkin sudah mengenal istilah waran gitu Pak. Oke. Jadi waran di saham ini agak berbeda dengan waran terstruktur produk yang akan kita jelaskan kali ini. Bedanya di mana? Kalau misalnya kalau waran terstruktur itu ada penerbitnya itu dari perusahaan sekuritas. Beda dengan waran, equity waran lah kalau kita sebut ya. Equity waran yang pada umumnya sudah kita kenal itu diterbitkan oleh emiten itu sendiri. Dan itu biasanya sifatnya sweetener ketika ada efek sahamnya yang diterbitkan. Gitu. Secara perdagangan kurang lebih sama, namun perbedaannya untuk waran terstruktur tadi sudah dijelaskan ada jatuh temponya, sementara untuk waran biasa itu ada juga batas ininya, expire-nya, tapi kalau kita pengen meraup keuntungan misalnya dari equity waran, kita mesti exercise dulu. Di samping trading tadi,
kita mesti exercise dulu jadi saham, kemudian berarti dikonversi ya, kita Mas jual Marshall, lagi ya, gitu kan. Okay. Sementara kalau dari waran terstruktur sendiri itu pada saat jatuh tempo itu udah otomatis. Jadi kalau misalnya mungkin ada satu istilah yang saya sebutkan di sini terlebih dulu, kalau posisinya in the money otomatis nanti uangnya akan masuk ke rekening MNCR semua gitu. Jadi sebentar, Mas Marshall, nih saya dapat istilah baru nih. Ada in the money. Apa itu in the money? Nah, ini mungkin ya sedikit-sedikit ya ada terminologi baru ya di produk strukturan sendiri. Jadi ada posisi in the money, ada posisi out of the money. Jadi pada ketika kita pegang waran terstruktur, itu pilihannya kalau kita mau mendapatkan keuntungannya bisa dengan kita jual di pasar sekunder. Artinya kita realisasi capital gain, atau bisa kita pegang hingga jatuh tempo. Nah, di jatuh tempo ini istilah in the money, out of the money ini muncul gitu muncul kan. Lah di tempo, mungkin secara ininya gampangnya mungkin cuan atau nggak cuan. Nah, itu mungkin lebih gampang ya. Kalau cuan atau nggak cuan ini Mas Marshall, gimana kita nentuinnya posisinya in the money, out of the money? Apakah memang ada kaitannya dengan si saham yang menjadi underlyingnya atau gimana, Mas Marshall? Betul. Jadi kalau posisi in the money itu adalah ketika harga exercise-nya lebih rendah atau harga settlement price-nya lebih tinggi dari harga exercise. Itu posisinya in the money. Jadi settlement price itu itu merujuk ke harga underlying-nya. Jadi pada saat jatuh tempo akan dicek harga rata-rata 5 hari bursa sebelum jatuh tempo. Itu adalah settlement price-nya. Rata-rata 5 hari harga penutupan underlying sebelum jatuh tempo. Nah, tadi ada exercise price sebagai komparasinya. Exercise price ini ditentukan pada saat penerbitan waran terstruktur tadi. Jadi di awal gitu kan. Sudah ditentukan nih yang di awal, ditetapkan di awal tadi. Nah, pada saat jatuh tempo ini diperbandingkan apakah settlement price-nya lebih tinggi atau lebih rendah dari exercise price. Oh, I see. Jadi jadi ketika settlement price-nya itu artinya ini untuk tipe call ya. Jadi saya garis bawah dulu. Jadi untuk tipe call. Jadi tipe call ini kan ekspektasi kita harga. Tipe call berarti kita membeli ya, Mas Marshall. Kita membeli, kata kuncinya di sini. Kalau harganya itu udah dikunci di awal, gitu, untuk exercise-nya. Jadi ketika ini tipe call, kemudian kita berarti ekspektasinya harganya itu adalah lebih tinggi. Lebih tinggi nanti. Baru ada cuannya ya. Betul. Selisihnya ya tadi. Betul. Selisihnya tadi. Jadi kita harganya kalau kita mau membeli harganya udah dikunci, misalnya sebagai analogi ya, harganya udah dikunci di 1.000 gitu kan. Kemudian harga di marketnya itu jadi 1.500 pas jatuh tempo. Jadi seolah-olah kita bisa membeli produk yang harganya 1.500 di harga 1.000 gitu. Nah, selisih itu kita nggak usah jual lagi di market, udah otomatis selisihnya itu akan masuk ke RDN kita. Nah, ini yang menarik lagi gini. Berarti adanya selisih tadi itulah yang menyebabkan kita bisa cuan dari transaksi di waran terstruktur. Ini posisi in the money. Dengan tipe call. Dengan tipe call. Jadi itu ya ada 2 poinnya. Nah, yang saya mau coba garis bawahi Mas Marshall tadi kan ada istilah underlying. Kayaknya kita perlu jelasin juga nih kepada MNCR semuanya. Underlying-nya itu maksudnya apa dan kenapa itu jadi underlying untuk waran terstruktur ini? Nah, underlying ini mungkin salah satu tadi kita udah singgung perbedaan dengan saham gitu ya. Dan waran. Jadi waran terstruktur mungkin kalau diperbandingkan dengan saham itu kalau dari sisi underlying, waran terstruktur itu underlying-nya apa gitu? Underlying-nya adalah harga saham yang dijadikan underlying, yang dipilih oleh penerbit untuk dijadikan underlying. Sementara kalau saham sendiri, underlying-nya adalah bisnis dari emiten itu sendiri. Jadi itu secara perbedaannya. Jadi underlying ini karena underlying-nya itu adalah harga dari saham, ini tentunya akan mempengaruhi pergerakan dari harga dari waran terstruktur tadi. Nah, itu saham-sahamnya apa aja ya, Mas Marshall ya, yang dipakai sebagai underlying khusus untuk waran terstruktur? Apakah ada indeks-indeks
saham yang ada di indeks tertentu atau gimana ya Mas Marshall? Nah, menariknya di saat ini yang dijadikan underlying di Warren terstruktur ini adalah saham-saham yang menjadi anggota atau konstituen dari indeks ADX 30. Nah, IDX 30 itu gitu. apa Mas Marshall? Nah, kalau MNCers yang belum tahu nih, IDX 30 itu adalah indeks yang terdiri atas dari 30 saham dengan likuiditas terbaik dan fundamental terbaik. Jadi dari underlying-nya aja udah kita dibatasin dulu, ini bagus-bagus semua nih gitu dari segi likuiditas dan fundamentalnya. Ini makin menarik ya. Kenapa? Karena setelah saya dapat informasi tambahan tadi ya, ternyata dengan adanya underlying dari saham-saham yang tentunya saham-saham pilihan ya, kita udah tahu ada indeks LQ45, ada indeks-indeks lainnya termasuk IDX 30 tadi, berarti 30 saham yang punya kinerja yang udah terjamin bagus, dan ini diterbitkanlah oleh satu perusahaan sekuritas yang namanya hak atau opsi tadi untuk membeli ataupun menjual gitu ya Mas Marshall ya? Iya. Nah, betul. Berarti kalau keuntungannya berarti tadi dari sisi bisa dari capital gain ya, berarti ada kenaikan, dan satu lagi kalau tadi in the money ya? Iya, di hold to maturity, jadi dipegang hingga jatuh tempo gitu. Nah, menarik ya. Aduh, ini baru sedikit kita dapat informasi, tapi udah kebayang cuannya luar biasa banget. Nah, kira-kira kalau kita lanjut Mas Marshall, apa sih keunggulan yang dimiliki oleh Warren terstruktur ini? Keunggulan dari Warren terstruktur sendiri yang pertama dari initial investment gitu kan. Initial investment. Jadi tadi yang diinvestasikan di awal di Warren terstruktur itu hanya sebesar premi gitu kan. Premi, oke. Beda dengan mungkin biar gampang saya contohkan sebagai analogi ya. Misalnya kalau kita investasi di saham ABC lah, anggap mungkin harga di marketnya udah 10.000 gitu. Satu lembar sahamnya udah 10.000. Nah, ketika Warren terstruktur yang diterbitkan ini, inisial investmentnya bisa di bawah 1.000 gitu, di 500 gitu kan. Anggaplah untuk rasio, nah ini istilah baru lagi rasio gitu. Ya, Jadi rasionya 1:1 gitu kan. Jadi initial investment itu lebih kecil. Namun nanti untuk kenaikan harganya itu secara persentase akan lebih besar. Mungkin saya contohkan lagi, kalau kita investasi sahamnya langsung, satu lembarnya 10.000 gitu kan. Mungkin 1 bulan harganya naik 1.000 gitu. Secara persentase itu mungkin kita udah dapat capital gain 10% gitu. Wow. Nah, 10% ya? 10% gitu. Secara teoritis gitu, kalau untuk rasio 1:1, ini secara teoritis ya. Ketika harga underlying-nya itu misalnya tadi naik 1.000 gitu kan. Mungkin initial investment di awal tadi misalnya 500 gitu kan, untuk sakcuaran dengan menggunakan underlying sama BC. Ketika underlying-nya naik 1.000, secara teoritis itu sakcuarannya naik 100%-nya, 500 rupiah. Nah, yang menarik kan tadi kalau arahnya mengalami kenaikan ya Mas Marshall ya, harga si underlying tadi. Gimana kalau ternyata berkebalikan, harga si underlying turun, itu gimana ya Mas Marshall? Buat investasinya. Ini di garis bawah ini contohnya untuk tipikal dulu ya. Tipikal, Jadi untuk tipikal yang kita ekspektasi itu harganya akan naik gitu kan. Ternyata berbalik arah, harganya ternyata turun. Pas kita cek, ternyata harga saham di market itu lebih rendah dari harga exercise-nya. Ini posisinya out of the money. Artinya itu kalau hold to maturity-nya dipegang terus ya. Kalau hold to maturity dipegang terus ya. Cuma dari segi market pasti ini akan terimpact juga, harganya juga akan turun. Saktuarannya karena posisinya out of the money. Nah, kalau begini bagaimana gitu kan. Jadi menariknya di sakcuaran itu karena initial investmentnya itu lebih kecil. Misalnya kan tadi saya contohkan, misalnya harga sahamnya 10.000, initial investment untuk Warren terstrukturnya bisa di bawah 1.000, anggap 500 gitu. Tapi ketika posisinya out of the money, mungkin kalau dipegang sampai maturity itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Namun yang menariknya di sini ada risiko yang terbatas. Artinya risikonya itu hanya sebatas initial investment saja. Kita mungkin nggak kehilangan lah, anggap 500 gitu kan. Namun jika dibandingkan kita investment di sahamnya langsung, mungkin dari 10.000 itu bisa
turun ke 7.000, 6.000, berarti untuk satu lembar saham saja kita udah rugi berapa gitu. Betul. Nah, dibandingkan dengan investasi di Saktiwaran, gitu. Iya. Kalau boleh saya ambil kesimpulan pendek ya, Mas Marshall ya. Berarti yang namanya warren terstruktur ini tadi kenaikannya itu bisa dapetin cuan yang luar biasa, tapi kalau turun mungkin itu jadi satu risiko yang mana kita bisa nggak saya ambil kesimpulan gini. Berarti ketika kita membeli warren terstruktur tipe call itu sama aja kita membeli satu premi risiko terhadap potensi yang ada di underlying tadi ya. Kurang lebih seperti itu kali. Iya, bisa seperti itu. Jadi memang kita istilahnya risikonya itu terbatas. Gitu. Hanya terbatas sebatas initial investment tadi yang di awal tadi gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan investasi di sahamnya itu bisa terus gitu. Dan nilainya juga besar pastinya dibandingkan dengan. Nah, keunggulan lainnya apa lagi ya, Mas Marshall ya? Keunggulan lainnya yang tadi kan initial investmentnya kecil. Keuntungannya, potensi keuntungannya lebih besar gitu kan. Risiko bisa terbatas risiko bisa terbatas. Nah, udah 3 tuh. Yang kedua tuh underlying-nya itu terdiri dari saham-saham yang masuk ke IDX30 tadi udah dibahas ya. Jadi saham-saham 30 saham-saham yang dengan likuiditas dan fundamental yang bagus gitu kan. Kemudian yang ketiga ada namanya liquidity provider. Liquidity provider. Nah, apalagi nih barangnya? Liquidity provider. Apaan tuh, Mas? Jadi MNCS mungkin yang investasi di Saktiwaran mungkin nggak usah terlalu khawatir gitu kan, bakal tidak ada transaksi dalam satu hari karena ada liquidity provider yang akan melakukan kuotasi jual atau beli sehingga satu hari transaksi itu pasti ada transaksi gitu. Jadi beda dengan saham bisa saham tidur gitu kan. Kita mau jual kok nggak ada yang beli gitu kan. Kita mau beli nggak ada yang jual. Makanya namanya liquidity provider ya. Dia yang menyediakan likuiditas dari adanya transaksi di pasar ya. Dalam hal produk ini ya. Gitu. Betul. Oke. Nah tadi kan udah ada istilah liquidity provider. Saya pernah dengar tuh Mas Marshall. Saya pernah baca. Ada yang juga namanya dealer partisipan. Itu apakah sama, pihak yang sama atau gimana ya dalam hal warren terstruktur ini? Ya, sebenarnya sama-sama pihak yang maintain liquidity gitu lah istilahnya. Tapi kalau di kita di Saktiwaran itu terminologi yang sering dipakai itu memang liquidity provider gitu. Jadi yang untuk menjaga agar satu hari itu pasti selalu ada kuotasi jual atau beli gitu. Nah, kalau kaitannya dengan si penerbit warren terstruktur, apakah pihak ini yang sebagai liquidity providernya, gimana Mas? Iya, kalau secara regulasi memang dari penerbitnya itu wajib jadi liquidity provider. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya dari penerbit juga membuka perusahaan sekuritas lain untuk jadi liquidity provider atau liquidity provider lain untuk menciptakan likuiditas untuk pedagang Saktiwaran sendiri gitu. Yes, nah saya rasa kita bisa hold dulu di sini karena memang saya yakin MNC semuanya udah pada curious banget pengen tahu ya. Kita mungkin bisa lanjut lagi nanti gimana sih caranya melakukan transaksi di warren terstruktur, gimana sih mekanismenya. Mungkin nanti kita juga bisa praktek sedikit ya. Kira-kira kalau ngelihat warren terstruktur A, B, C itu berapa banyak ya? Gimana sih caranya? Mungkin MNCS boleh hold dulu ya. Kita akan lanjut setelah sesi ini ya. Kita akan lanjut tentang bagaimana sih prakteknya ya dan juga mekanisme dari warren terstruktur. Tetap di sini bersama MNCS Sekuritas dan juga Mas Marshall ya. Kita akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana praktek melakukan transaksi di warren terstruktur. Underlying yang dipilih itu sudah terdiri dari saham-saham dengan 30 saham dengan likuiditas terbaik gitu kan. Nah, IDX30 ya. IDX30 gitu kan. Mungkin ini salah satu satu cara Bursa Efek Indonesia juga ya untuk melindungi investor ya. Betul, ini salah satu bentuk investor protection juga. Kalau pergerakan sahamnya terlalu volatile, waduh deg-degan nih, gak nyaman nih, gak bisa tidur gitu kan. Iya. Kembali ya, risk profiling berarti ya. Risk profiling, betul.